Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Reni Agustina pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks editorial. Perhatikan dengan seksama sajian berikut ini ya. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan dari teks editorial itu, Bunda akan terlebih dahulu memberikan kata-kata motivasi buat kamu. Dengarkan ya. Bapak Mario Teguh pernah mengatakan bahwa pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan, kehidupan ini menjadi lebih sulit. Nah, anak-anak bunda, memang bukan pendidikan satu-satunya cara atau jalan untuk membuat kamu menjadi sukses. Namun, pendidikan adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan tersebut. Oleh karenanya, jangan sia-siakan pendidikan ini ya anak-anak bunda. Belajarlah dengan giat dan tekun dan tetap semangat. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari teks editorial ya. Di sini Bunda akan mengemukakan pendapat beberapa ahli tentang definisi dari teks editorial. Yang pertama, teks editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah atau bisa juga disebut tajuk rencana. Pengertian ini Bunda ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu Jafar H. Assegaf mengatakan teks editorial adalah mahkota atau bahwa teks editorial adalah mahkota surat kabar atau majalah. Dan menurut Lily Spencer, teks editorial adalah pernyataan tentang fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, yang ditinjau berdasarkan dari segi penulisan dan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan pandangan tentang berita yang menonjol sehingga pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan. Nah, anak-anak bunda, dari definisi yang sudah tiga buah definisi yang sudah Bunda sajikan, dapat kita tangkap beberapa kata kunci yang digunakan dalam definisi tersebut, yakni kata surat kabar dan kata berita. Berarti editorial ini terdapat dalam surat kabar atau majalah. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yakni penjelasan mengenai ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari teks editorial itu, yang pertama adalah topiknya faktual dan aktual, bukan mengangkat topik yang masih berupa opini saja atau mengada-ngadakan topiknya. Topik tersebut haruslah topik yang sedang dibicarakan di masyarakat sedang hangat-hangatnya, bukan pula topik yang sudah lama. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis, dapat ditelaah oleh akal pikiran dan tersusun secara berurutan. Yang ketiga, berisi opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Opini atau pendapat dari penulis redaksi itu harus dapat dibuktikan, yang disertai dengan argumentasi. Dan yang keempat, menarik. Tentu saja editorial tersebut harus enak, harus menarik perhatian pembacanya agar editorial tersebut dibaca. Oleh karenanya, penulis editorial harus menulis editorial itu dengan bahasa yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Ada dua tujuan dari penulisan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi, pada teks editorial ada isu yang diangkat ya anak-anak bunda, dan isunya itu adalah isu yang aktual, isu yang sangat hangat, isu yang masih menjadi perbincangan pada saat itu.
Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari teks editorial. Ada 3 manfaat dari teks editorial. Yang pertama, teks editorial itu memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua, mampu merangsang pemikiran pembacanya. Yang ketiga, terkadang teks editorial itu mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Mengapa ya? Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelima, yakni mengenai fungsi teks editorial. Di sini ada 4 fungsi yang akan Bunda kemukakan. Yang pertama, fungsi teks editorial menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur ya, anak-anak Bunda. Ada 3 struktur dalam teks editorial. Yang pertama, tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pengungkapan isu atau persoalan yang akan dibahas pada teks editorial. Yang kedua, strukturnya adalah rangkaian argumentasi, yakni fakta-fakta, bukti-bukti yang mendukung untuk penjelasan isu atau persoalan yang diangkat pada teks editorial. Yang ketiga, penegasan ulang, yakni menegaskan kembali atau memberi kesimpulan terhadap isu persoalan yang sudah diangkat. Nah, anak-anak Bunda, kira-kira struktur dari teks editorial ini sama dengan struktur teks apa ya? Coba diingat-ingat pelajaran kamu yang lalu di kelas 10. Yang jawabannya benar, silahkan tulis. Yang ingin memberikan jawaban maksud Bunda, silahkan tulis di kolom komen, di kolom komentar. Nah, bagi kamu yang menuliskan jawaban yang benar akan dapat tambahan nilai ya. Dan selanjutnya kita akan bahas di grup WA kita. Berikut ini Bunda sajikan sebuah contoh yang Bunda ambil dari Harian Media Indonesia, contoh editorial. Tadi di awal di pengertian di atas sudah dikatakan bahwa teks editorial itu terdapat pada surat kabar atau majalah. Makanya untuk contohnya Bunda ambil dari sebuah surat kabar. Contoh ini anak-anak Bunda tidak utuh ya, Bunda ambil. Lihat di paragraf keempat itu ada tanda buat titik 4, berarti ada bagian selanjutnya yang tidak Bunda sertakan. Nanti kamu bisa buka situs blog yang Bunda bagikan di bawah itu untuk membaca teks ini secara cermat. Bunda hanya ingin mengatakan bahwa pada teks ini lihatlah bagaimana penulis membuka tesisnya. Apakah di situ sudah ada isu? Ya, anak-anak Bunda. Nah, benar, di teks tersebut sudah ada isu yang diangkat. Ini bagaimana tentang beragama dan berilmu. Dia katakan, penulis mengatakan di bagian pertama, beragama sejatinya bukan kepasrahan tanpa ilmu. Berilmu dan menggunakan ilmu bahkan merupakan bukti orang yang beragama. Umat Islam mengenal itu lewat riwayat wahyu pertama yang berisi perintah untuk membaca. Di agama-agama lain pun keutamaan ilmu tidak kalah jelas. Nah, di sini penulis memaparkan isu persoalan yang diangkat, yakni masalah beragama. Lalu bagian-bagian berikutnya, penulis memberikan argumen-argumennya, pendapat-pendapatnya disertai fakta-fakta, bukti-bukti, kasus-kasus yang terjadi untuk memperkuat tesisnya tersebut, untuk memperkuat pernyataan yang dia sajikan. Lalu di kalimat terakhir, paragraf terakhir, penulis menuliskan ketika tokoh agama tidak bisa menjadi tumpuan mengatasi pandemi COVID-19. Ketegasan pemerintah pusat sampai daerah dinantikan. Apresiasi diberikan kepada jajaran Pemprov Sulawesi Selatan yang mengambil sikap tanpa kompromi demi keselamatan manusia. Nah, ada kesimpulan di sini, penulis menuliskan kesimpulan dari apa yang dia sampaikan pada bagian awal sampai bagian argumentasi. Nah, anak-anak Bunda,
Untuk contoh-contoh yang lain juga dapat kamu baca di buku paketmu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak bunda. Adapun sumber-sumber dari atau bahan-bahan untuk penulisan Salindia Bunda ini bunda dapatkan dari beberapa buku dan blog yang bunda cantumkan di bagian ini. Terima kasih yang sudah memberikan jempol manisnya, komentarnya di video ini, dan yang mendukung video ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.